Baik, Pak Redi. Mungkin Iya, sampai Pak. mahasiswa. Gimana? Udah. Oke, sampun. Ini sudah lebih dari 10. Mungkin dibantu untuk on cam, teman-teman. Maria, Naila. Baik, saya hitung dari 3, 2, 1. Baik, izin mulai Pak Redi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Alhamdulillah kita di pertemuan kelima praktisi dengan Pak Redi yang nantinya pastinya membahas terkait manajemen sumber daya manusia ini, dan mungkin lebih lanjut akan dijelaskan oleh Pak Redi. Monggo Pak, waktu dan tempat kami persilakan. Oh ya, selamat malam Mbak Aktuka dan kawan-kawan semuanya. Malam, Sebentar, Pak. sebelum dimulai, saya mau bertanya ya. Infonya ada presentasi ya para mahasiswa ya Mbak? Atau Iya gimana Pak, jadi maksudnya? nanti karena tidak ada yang bertanya dari share PPT itu, maka tugas yang dulu itu untuk presentasi bisa kita mulai di akhir sesi Pak. Mungkin setengah jam setelah materi apa namanya? Setelah materi dari Pak Redi, mungkin gitu. Jam Oh 9-an gitu. bisa Pak. Oh gitu. Oh gitu. Jadi kan sesi ke depan itu kan udah sesi terakhir ya, Iya, ya makanya itu Pak, kita di kelas 1 ya, kelas 1 ya. pelaporannya biar ada presentasi dari mahasiswa, makanya dikasih nanti di sesi akhir setengah jam dari sesi akhir kita buat presentasi mahasiswa tugas terkait yang saya berikan, Pak. Hmm. Itu nanti per kelompok atau per individu ya? Itu Kalau berkelompok, saya kok Pak. cenderung Jadi per individu. Oh, per ya kelompok. per kelompok. Jadi saya buat apa namanya? Mereview perusahaan manufaktur di mana dia menganalisis terkait manajemen SDM-nya. Begitu, Pak. Oh, lah terus kelompoknya apa udah ditentukan ya? Siapa Sudah, ada sudah. peserta? Sudah, nanti saya Oh, itu. bantu untuk A- itu. ada berapa kelompok ya? Kemarin mungkin tidak bisa semua presentasi, Pak, karena itu mungkin nanti kita ambil 1 atau 2 kelompok untuk presentasi. Oh, gitu. Oke. Jadi mewakili aja gitu ya. Ya, Gitu. Oke, oke. Terus kira-kira kita mau kasih waktu berapa kelompok, terus kita mau kasih waktu cuma setengah jam gitu aja ya. iya, iya, Pak. Setengah jam di sesi ini dan setengah jam di sesi minggu depan gitu. Atau cuma minggu Eh, depan setengah jam keseluruhan gitu. iya, iya bisa, Pak. Di sesi ini dulu setengah jam di akhir, mungkin nanti kalau misalnya ada untuk minggu depan, mesti saya sudah nge-share materi untuk minggu depan ada pertanyaan mahasiswa, maka tetap pertanyaan. Tapi kalau dari mahasiswa tidak memberikan pertanyaan dari PPT yang saya share untuk pertemuan Jumat itu, maka harus presentasi gitu, Pak. Oh, iya. Iya. Karena aku pikir kalau presentasi lebih baik individu ya.
Jadi kita Oh tahu gitu. per individu kira-kira catch up atau enggak dengan slide yang kita sharing gitu, terus pengertian gitu. Kita nggak usah kasih waktu banyak-banyak, paling 5 menit atau 10 menit gitu, ya tahu, per individu. Jadi kita tahu ini orang ini benar-benar ngerti atau enggak kan dari presentasinya dia Iya, gitu. 5 menit, 10 menit cukup gitu. Tapi kalau ke kelompok kan nggak ketahuan mereka benar ngerti atau enggak gitu. iya Pak. Nah, kalau memang mau begitu kan kita mesti ngatur timing ya, kira-kira pembagian waktunya kapan gitu. Kalau sekarang baru kita misalnya sekarang suruh presentasi kan mungkin mereka juga belum tentu siap ya, Oh mereka belum tentu siap karena ada 2 kelompok yang sudah nge-share PPT ke saya Pak. Jadi mungkin nanti oh gimana? gitu, Ya, oh gitu, ya 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 ya. Mungkin cukup per individu misalnya perwakilan per saja tidak. individu dari ya itu mungkin cukup 6 slide atau apa gitu kan. Kan 6 kali pertemuan, satu pertemuan cukup 1 slide gitu misalnya begitu kan cukup gitu. Ya saya manut sih mau gimana baiknya. Yang penting kan mereka juga apa para profesional ya, jadi waktu mereka juga batas Iya, iya Pak. gitu. Ya udah Mbak Afrika aja yang tentuin maunya bagaimana. Saya ikut. Manut Oh, saya. baik Pak, karena memang terkendala mahasiswa Iya, karyawan, jadi ya iya, eh, mohon maaf sih ya Pak. Ini mungkin nggak bisa apa-apa. dimulai Pak ready dulu, nanti setengah jam terakhir kita bisa untuk diskusi terkait tugas tersebut Pak. Boleh, 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 boleh. Oke, kita mulai ya. Tolong slide, tolong mulai. Makasih Pak. Oke. Nah, di topik kali ini kita bahas tentang audit sumber daya manusia. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas tentang job description, job specification, terus tentang key performance index, dan berikutnya lah ya. Nah, di antara itu ya, sekarang kita harus mulai melihat, ya toh, aduh, ya, oke, bentar. Ternyata dari job description dan job specification dan key performance index, ya kan, itu membutuhkan audit, gitu, ya. Audit, pengertian audit sumber daya manusia itu adalah, gitu, merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen SDM untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Audit SDM menekankan penilaian atau evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi dalam perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas yang dilakukan berjalan secara efisien, efektif, ekonomis ya dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk
meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Jadi maksudnya audit SDM ini penjelasan nomor 1 ya. Ini penilaian dan analisis secara komprehensif terhadap program-program SDM. Tentunya sebagai pimpinan sumber daya manusia, setelah dia menentukan job description, ya, terus dia menentukan job specification, ya. Nah dari situ muncullah key performance index, gitu. Satu indeks prestasi yang akan menjadi acuan untuk melakukan penilaian karyawan. Nah dari sana, ya toh, itu ada satu lagi yang perlu diaplikasikan, yaitu audit SDM. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ini untuk menilai dan menganalisa apakah job description tadi itu sudah tepat, apakah job specification itu sudah tepat untuk di posisi tersebut, ya. Apakah key performance index ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Nah, audit secara reguler ini yang akan selalu melakukan penilaian dan uji kepantesan gitu. Kalau memang memang setelah diaudit, oh ternyata memang benar job description-nya seperti itu, job specification seperti itu, oh KPI-nya memang benar, poin-poin yang menjadi poin-poin penting dalam penilaian karyawan gitu. Ya, audit ini sangat krusial gitu. Jangan menyepelekan audit gitu. Karena kalau tidak diaudit, apakah programnya ini sesuai atau tidak, kalau tidak pernah diaudit, ya kalau terjadi melencengnya atau pergeserannya, ya nggak ketahuan. Kalau nggak ketahuan kan berarti apakah job description di sana, di perusahaan itu sudah sesuai atau tidak sesuai kan jadi rancu gitu. Ya, jadi audit itu tidak boleh disepelekan, memang harus diaudit. Nah, sebagai karyawan, ya kan, karyawan itu kan prinsipnya menjual ke profesionalismenya dia dalam bekerja, bahwa dia memberikan jasa, ya toh, memberikan keahlian, ya kan, memberikan profesionalismenya dia yang dinilai, ya toh, dikompensasi dengan gaji, insentif, bonus dan segala macam. Tapi kan jelas keprofesionalismenya yang dia sumbangkan ke perusahaan sehingga dia dapat kompensasi. Sehingga kalau dia benar-benar profesional, dia memang kerjanya kelasnya profesional ya. Ya bukan kelas asal-asalan atau KKN, ya tahu KKN tahu kan, nepotisme, ya tahu, kasihan gitu kan, belas kasihan, nepotisme, sehingga value profesionalismenya rendah, itu beda. Nah, kan kalau memang dia kerjanya profesional, ya, dia kalau diaudit, dia pasti akan
dengan senang hati karena dia sudah bekerja memberikan yang terbaik secara profesional. Gitu. Tapi kalau orang kerjanya tidak profesional, ya kan, kalau diaudit marah. Marah kenapa? Karena karena dia tidak profesional, dia pasti ada banyak celah, banyak kekurangan, makanya kalau diaudit pasti marah gitu. Karena pasti akan kebongkar ya, di mana dia kerja tidak secara profesional. Nah, ini semua sama, baik secara personal ya yang diaudit sumber daya manusianya dari sisi KPI, ISO, OSAS, gitu. ISO kan manajemen mutu. Manajemen mutu itu kan juga punya SOP kan, di mana kualitas manajemennya juga harus bermutu lah, harus ngikutin aturan, flow, flow manajemen perusahaan. Nah itu kan juga dituntut profesional gitu. Nah kalau dia kerjanya nggak profesional, itu pasti banyak form-form wajib, form-form ISO, form-form OSAS yang kosong karena dia tidak kerjakan, gitu. Apapun alasannya, apapun alasannya. Nah, kekosongan itu kalau diaudit oleh tim auditor eksternal, gitu, ya pasti akan ketahuan bolong-bolongnya itu pasti akan ketahuan. Nah, itu akan berdampak pada KPI. Nah, sehingga sebagai pimpinan di sumber daya manusia, selain mengaudit sistemnya, ya sistem, di mana sistem job description, job specification itu harus kompatibel dengan manajemen quality, ISO, manajemen safety, OAS, ya toh, dan juga harus kompatibel dengan KPI yang nanti akan di performance index-nya akan lari kepada ujungnya penilaian karyawan gitu. Nah, itu harus rajin audit. Audit dari sistem manajemennya, sistem job desk-nya, apa yang tertera, dan ngaudit dari profesionalisme para pekerjanya. Itu wajib. Karena kalau tidak dilakukan, ya tidak akan diketahui apakah karyawan itu kerja secara profesional atau tidak, apakah manajemennya ya, sistemnya seperti job desk dan job specification-nya apakah masih valid mengikuti manajemen mutu ISO yang dijalankan atau OSAS atau tidak, atau bagaimana. Nah ini tugas audit SDM dan ini wajib ya, karena kalau nggak dilakukan ya repot gitu. Memang nggak mudah ya, mudah, kerjaan jadi banyak ya. Jadi berlapis-lapis ya. Satu, bikin job desk, job specification, KPI, terus harus dikombinasi dengan manajemen ISO, manajemen OSAS, belum manajemen-manajemen yang lain, ya toh. Nah itu terus terakhir audit. Nah audit ini adalah untuk memastikan bahwa semua right on place, right person, right on place, maksudnya ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya. Makanya di nomor 2 ditulis tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen SDM untuk mengukur efektivitas penggunaan yang terdapat dalam suatu perusahaan, yaitu untuk mengevaluasi apakah job desk-nya itu masih tepat, ataukah ada pekerjaan yang ditambah di daerah sana, atau
ada pekerjaan yang dikurangi, ataukah ada karyawan yang keluar, ya toh, tentu harus disesuaikan dengan karyawan yang masuk, ya toh, apakah dari internal ataukah dari eksternal, ya toh, apakah job desk dan job specification tadi dengan penggantian karyawan itu sesuai dengan manajemen mutu, ISO, atau manajemen safety, OSAS, atau dan sebagainya. Nah, itu memang harus dilakukan oleh Departemen SDM gitu. Kalau bayangkan, kalau perusahaannya itu kecil aja repot, ya toh. Apalagi kalau kerjaannya sekelas Pertamina, PLN gitu, Angkasa Pura, polisi, tentara, itu kan kelas manajemennya luas sekali. Bayangin, satu posisi ya, kita ngomong cleaning service lah, cleaning service titik A. Satu, harus dilihat dari sisi job desk-nya. Kedua, harus dilihat dari sisi job specification-nya. Ketiga, harus dilihat dari job desk, job specification, apakah comply dengan manajemen ISO perusahaan. Keempat, kalau dia di construction gitu kan, atau di manufacturer gitu kan, atau di offshore platform gitu, atau ada di refinery begitu. Nah, dia harus comply dengan manajemen safety, ya kan? Nah, ini baru satu cleaning service di titik A, minimal harus dilihat di 4 titik. Ya, dari 4 titik ini menghasilkan satu, yang kelima adalah Key Performance Index. Ya, nah dari lima pekerjaan ini muncullah satu. Ini harus diaudit, diauditnya harus semua. Apakah job desk-nya masih benar, job specification-nya masih benar, manajemen ISO-nya masih benar, manajemen OSAS-nya masih benar, KPI-nya masih benar. Nah, ini diaudit semua. Bayangin, satu titik pekerjaan, satu orang, kalau memang benar-benar mau dijalankan secara ideal, ya sebagai Departemen Sumber Daya Manusia, dia minimal harus melakukan 6 tugas kewajiban untuk satu orang. Kalau karyawannya 100, berarti berapa ratus kerjaan yang harus dia lakukan, dan itu wajib. Gitu. Kalau mau ideal, tapi ya balik lagi lah, ideal nggak ideal kan tergantung bagaimana bagaimana pimpinan sih kepengennya ideal, tapi kan bagaimana yang berada di Departemen SDM tadi, kalau benar-benar mau dilakukan secara profesional, satu karyawan itu harus ada 6 poin yang harus dia pastikan itu berjalan sesuai dengan idealisme perusahaan. Ya. Makanya di poin ketiga disebut audit SDM menekankan penilaian terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan bahwa apa yang dilakukan itu efisien, efektif, dan ekonomis dalam mencapai tujuannya. Sehingga memberikan rekomendasi kalau ada kekurangan. Gitu. Kalau nggak ada kekurangan ya berarti pas, gitu aja. Nah, itu penjelasan di slide ini ya. Next. Nah, latar belakang perlunya audit SDM. Ya, audit menelaah seberapa baik manajer mematuhi kebijakan SDM. Dan manajer mengabaikan kebijakan SDM atau melanggar audit akan mengulangi, sehingga perlu dianggap corrective action, segera diambil. 7, di samping memastikan kesehatan, audit menilai citra Departemen. Nah, yang seperti aku tadi bilang,
bahwa audit ini kalau karyawan itu kerjanya benar-benar secara profesional ya, dan dia kerjanya memang sudah sesuai dengan 6 item tadi, ya, job desk, job ini, specification, manajemen ISO, OSAS, KPI, ya, dan segala macam. Kalau dia sudah benar-benar melakukan dengan apa yang menjadi kewajibannya dia, kalau mau diaudit, ya dia dengan pasti dia akan dengan happy, ya, dengan bahagia, silakan aja diaudit. Tapi kalau dia ternyata job desk-nya dan job desk specification-nya nggak match, sehingga dia tidak bisa memenuhi kewajiban, ya, pasti banyak lubang, banyak kesalahan. Ya, audit ini akan mengungkap, gitu, mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Tidak harus level manager, ya, level supervisor atau operator pun juga ada auditnya, gitu. Ya, jadi audit itu tidak melulu cuman level manager, level semua titik pekerjaan, semua titik jabatan yang memang harus diaudit, gitu. Bagaimana mau audit? Logikanya begini. Kalau titik yang paling bawah, ya, satu operator melakukan kesalahan, ya, mana mungkin manajernya tidak salah? Kurang mungkin, kurang mungkin. Mana mungkin anak buah di lapangan? Contoh paling gampang. Kita ngomong paling gampang, cleaning service lah. Ya, ada satu petugas lah atau karyawan cleaning service, dia abai terhadap job description-nya dia. Dia abai dalam melaksanakan tugasnya dia yang tertulis jelas menjadi standar di ISO maupun standar keamanan keselamatan K3 gitu, OSAS. Ada satu aja operatornya lah yang di bawah, yang gaji harian lah, nggak usah manajer. Itu dia tidak perform, dia tidak mematuhi kebijakan SDM. Mungkin enggak manajernya benar kalau diaudit, nggak mungkin. Karena apa? Satu karyawan tadi salah, kasar kata dia nggak ngisi form, dia nggak ngisi yang seharusnya dia kerjakan, gitu. Sehingga kalau dia nggak ngisi, dia nggak report. Dia nggak bisa report, dia nggak ngisi kok. Kalau dia nggak report, dia nggak bisa ngisi. Mana bisa supervisor ngambil data? Ini udah dilakukan atau belum? Kalau supervisor nggak bisa ngambil data, mana bisa manajemen juga tahu datanya ini seperti apa. Nah, kalau operator itu tadi tidak mengerjakan atau mengerjakannya salah atau ngisinya asal-asalan, ya kan? Otomatis data tadi dari bawah sampai supervisor, manager, general manager, direktur, dan presiden direktur, data itu pasti salah. Kenapa? Karena kolektif. Ya, kan? Dari bawah udah salah inputnya, garbage in, makanya garbage out. Nah, audit ini penting, orang. Kenapa? Ya, dia
melakukan pencegahan untuk terjadi kesalahan-kesalahan berikutnya. Yang dimana kalau udah garbage in, tahu kan di istilah di database kan garbage in, garbage out, sampah dimasukin, ya keluarnya datanya sampah gitu. Nah itu udah pasti gitu. Nah kalau terjadi seperti itu kan repot gitu ya. Terus kemudian di samping memastikan ketaatan audit dapat meningkatkan citra departemen SDM dan kontribusinya terhadap perusahaan. Ya jelas audit itu penting karena dengan temuan-temuan tadi, makanya auditor SDM, apapun auditor lah, itu bisa melakukan corrective action. Ya, nah corrective action ini diharapkan untuk alignment kembali jalannya manajemen yang salah-salah tadi, sehingga tidak lagi garbage in, garbage out gitu. Ya, itu sangat penting, sangat penting. Ya, oke, next. Ruang lingkup audit SDM. Ya, ruang lingkup SDM itu, audit SDM itu rekrutmen, ya, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM sehingga proses seleksi dan penempatan. Maksudnya ini, rekrutmen SDM, gitu, itu sudah harus ada auditnya. Maksudnya dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM, berarti dari kebutuhan job desk, ya, kebutuhan job desk ini di bidang ini job desk-nya apa, tuh kan. Nah itu udah harus mulai diaudit, benar-benar butuh nggak sih kita job desk ini gitu. Nah, setelah job desk ini diaudit, oh ya benar kita butuh, baru masuk ke job specification. Apa sih specification? Terus masuk lagi, apa sih berikutnya, sehingga apakah job desk ini dan job specification ini comply terhadap ISO, manajemen OSAS, dan bagaimana dengan KPI-nya dan segala macam. Nah ini perlu diaudit. Gitu. Memang dari awal itu harus diaudit, direview ulang lah. Gitu. Nah kalau sudah diaudit, nah baru perekrutmennya sudah, baru pengelolaan SDM, ya. Meliputi semua aktivitas pengelolaan setelah ada di perusahaan. Mulai dari pelatihan, pengembangan, sampai penilaian kerja karyawan. Ya, pengelolaan tadi. Ya, yang dimaksud apa pengembangan sampai penilaian kan KPI itu. KPI-nya bagaimana, trainingnya seperti apa. Misalnya tadi job desk-nya ini, oh dia ternyata dari internal. Nah, dari internal berarti perlu ada upgrading. Kalau upgrading berarti perlu pelatihan dan diberi kesempatan untuk berkembang supaya naik karirnya gitu. Ya, ini dari sisi SDM ya. Kalau dari sisi individunya aku sangat merekomendasi, ya, lakukan yang terbaik yang kita bisa berikan ke perusahaan. Makin banyak masalah di perusahaan yang kita bisa selesaikan, kita bisa tuntaskan. Nggak usah mikir gajiannya, tapi
kesempatan kita untuk belajar bagaimana problem solving di perusahaan itu. Nanti otomatis gaji akan naik dengan sendirinya. Itu udah pasti. Seumpama gaji tidak naik secara otomatis, penilaian pimpinan pasti ada. Tinggal menunggu waktu. Tapi kita sebagai individu, kita harus terus mau tahu, kita harus terus mau menyelesaikan kasus-kasus yang ada di perusahaan. Nggak usah mikir gajiku sekian. Nggak usah. Do your best. Kenapa begitu? Karena kamu diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah di perusahaan itu bisa diberesin, ya kan, otomatis kita akan jadi orang yang lebih mengerti banyak hal, gitu. Tidak di satu hal aja yang di bidang kita, tapi di bidang lain kita bisa mengerti bagaimana menyelesaikannya. Hal itu selain nambah ilmunya kita gratis, dibayar oleh perusahaan, ya toh, kita juga bisa meningkatkan secara individu kemampuan kita, di mana kemampuan problem solving tadi tidak hanya berguna untuk di perusahaan, tapi di keluarga, di rumah, di lingkungan, di apa, itu juga akan berguna. Jadi tidak cuma gara-gara digaji baru gue mikir salah. Cara berpikir seperti itu salah. Karena dengan kamu bisa problem solving di segala problema di perusahaan, otomatis kamu meningkatkan skill. Padahal kamu dibayar, kan enak, dapat double. Apa syukur-syukur kalau bisa tambah, dan dikasih insentif, bonus dan segala macam itu lebih baik lagi, gitu. Ya kan? Kalau seumpama tidak puas di sana, misalnya pindah di perusahaan lain pun, ya akan mengalami problem yang sama, pasti akan mengalami problem, ya kan? Dengan tadi mau menyelesaikan banyak masalah yang ada di perusahaan, nah kemampuan itu otomatis akan meningkatkan kemampuan kita menyelesaikan masalah di perusahaan lain kalau kita pindah. Tapi kalau aku bilang jangan jadi kutu loncat, gitu. Lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini. Endingnya akan sama aja. Lebih baik satu, fokus, dan terus berjuang. Jaranglah perusahaan itu dipimpin oleh karyawan yang baru masuk, gitu. Jarang. Kebanyakan dari bawah. Kenapa? Karena dia udah tahu awalnya bagaimana, budaya perusahaan bagaimana, seperti apa, gitu. Pimpinan lebih cenderung ngangkat yang dari bawah ketimbang menerima yang dari luar. Gitu. Apakah selalu begitu? Tidak. Bisa terjadi kalau direkturnya diganti dan dia punya rombongan sendiri, nah dia masukin teman-temannya. Itu wajar. Kenapa? Ya dia pasti akan lebih nyaman dong kerja bersama teman-temannya yang sudah kenal karakter dia, daripada dia masuk ke perusahaan yang dia belum kenal karakter dan ya, masing-masing di tiap anak buahnya belum dia kenal, dan lebih baik dia ngajak teman-temannya untuk pindah masuk ke perusahaan yang baru, gitu. Tapi biasanya demi kestabilan manajemen, ya supaya tidak banyak masalah, gitu, kebanyakan dari bawah naik kelas, gitu. Kalau ada, tapi kalau pimpinan merasa ini yang kerja di sini nggak ada yang bisa dinaikin karena mereka semua mereka semua kemampuannya, job specification-nya nggak mumpuni, gitu. Walaupun dilatih, dikembangkan, tetap kayaknya nggak bisa dipercaya, gitu. Akhirnya mau nggak mau masuklah pimpinan dari luar. Kalau pimpinan dari luar masuk, udah pasti satu gerbong itu pasti akan berganti semua ke teman-temannya dia, gitu. Itu udah pasti, common terjadi, umum terjadi. Makanya supaya
pimpinan atau owner perusahaan itu nggak mencari manajer atau pimpinan departemen atau jabatan tingginya dari luar, nah, sebaiknya kita yang berada di dalam perusahaan itu senantiasa mau care, menyelesaikan, mencarikan solusi yang terjadi dalam perusahaan itu. Sehingga kalau ada kesempatan, pasti kita yang akan ditunjuk daripada ownernya atau pimpinannya manggil dari orang luar untuk berada di posisi itu. Karena dia udah putus asa. Karena yang ada di dalam situ nggak mau tahu gitu, nggak mau improve, nggak mau berkembang gitu. Makanya dia terpaksa rekrut orang lain. Tapi kalau di dalam perusahaan itu ada karyawan yang care gitu, dia maulah sama-sama ngajakin yang lain untuk terus mengembangkan diri gitu, menyelesaikan semua problematik di perusahaan, pasti dari pihak owner akan memilih karyawan yang sudah ada gitu. Karena jelas chemistry-nya kan udah jalan puluhan tahun gitu. Ya. Itu saran dari aku, tapi semua balik pada masing-masing lah yang ada di pekerjaan, yang ada di sana gitu. Masing-masing, tapi dari sudut pandang owner biasanya begitu. Ya. Terus berikutnya PHK ya. PHK itu mengundurkan diri atau pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Kalau aku boleh saran, kalau aku boleh saran, sebelum mengundurkan diri harus benar-benar berhitung, bukan. Jadi berhitungnya ada dua hal, tangible dan intangible asset. Tangible itu yang kelihatan, materi. Intangible asset itu yang tidak kelihatan, potensi. Jangan jangan pakai emosi. Mengundurkan diri bukan berarti jelek, enggak. Bisa aja baik. Tapi wajib dilihat lagi, jangan pakai emosi. Kalau pakai emosi mengundurkan diri itu pasti jelek. Karena akan loss. Tapi kalau benar-benar memang mau mengundurkan diri harus dilihat dua hal. Tangible, intangible. Tangible itu materi, intangible itu non materi yang nggak kelihatan. Lahir dan batin. Lahir jelas pasti hitung-hitungan kalkulasi lah. Kalau keluar naik jadi berapa, ya toh. Kalau di sini akan seperti ini. Kalau keluar naik jadi berapa. Tapi harus dilihat juga, jangan lihat materi doang. Tapi harus lihat intangible asset. Lihat yang nggak kelihatan, batin. Di sini nyaman, di sini punya masa depan, dan diyakini perusahaan akan terus berkembang. Di sana mungkin perusahaannya mau bangkrut, ya berani bayar lebih. Saya punya pengalaman. Salesku dulu tak ajarin segala macam. Nah, begitu udah bisa dari fresh grade, 5 tahun gabung, tak ajarin 5 tahun, begitu bisa dibayar 3 kali dari gaji yang tak kasih. Keluar ya. Ya. Nah, satu lagi, kalau memang mau mengundurkan diri, masuk baik-baik, keluar harus baik-baik. Jangan sampai masuknya baik-baik, ngemis-ngemis, minta pekerjaan, keluarnya menghilang, kayak penjahat gitu.
itu jangan dilakukan. Masuknya baik-baik, minta pekerjaan, ingin memberikan jasa profesionalismenya ke perusahaan supaya perusahaan maju, bantu perusahaan supaya perusahaan maju, bukan membebani perusahaan, tapi membantu perusahaan supaya maju. Kalau memang mengundurkan diri, juga lakukan dengan baik-baik. Maaf, saya ingin mengundurkan diri dengan baik-baik. Itu yang harus dilakukan. Kenapa begitu? Karena kita nggak pernah tahu, ya, kita ketemu di mana, kita kenal kapan di mana, kita bakal membutuhkan lagi atau tidak. Kalau baik-baik, walaupun keluar, ketemu di jalan, tetap baik-baik. Tetap bisa silaturahmi, tidak ada bekas yang jelek. Tapi kalau mengundurkan diri, di kontak nggak bisa, data nggak di serah terima dengan baik, pergi kayak preman gitu, kayak jagoan gitu, kayak penjahat begitu, ya nggak apa-apa. Tapi kamu menanam keburukan buat dirimu sendiri, sehingga ya namanya nanam keburukan kan, ya nanam karma buruk kan, ya itu pasti akan menghasilkan karma buruk. Gitu. Ya, suatu saat kau butuh lagi, udah jelek namamu, udah nggak mungkin diterima lagi. Gitu. Ya, seperti tadi aku ngomong, karyawanku sales itu, tak ajarin 5 tahun, susah payah aku ngajarin dia 5 tahun. Nah, masih muda dia merasa, wah, dia langsung dijadikan pimpinan di kompetitor gitu, digaji 3 kali, dia langsung pindah. Ya, kan? Setelah pindah, setelah pindah kan otomatis dia bawa mencuri data kan, data yang kita punya itu kan pasti dia bawa, dia pakai di tempat dia. Kita akan kehilangan aset karena data itu dibawa dia semua, tidak di handover. Di kontak nggak bisa, apa nggak bisa. Ya sudah, aku bilang, ya sudah, data itu dianggap kita hilang. Udah, biarin. Di kontak nggak bisa, udah hilang. Udah. Ya udah, kita putusin nggak apa-apa. Kita kita buat data baru, ya, gitu. Nah, setelah 3 tahun, ya toh, setelah 3 tahun, dia dikeluarin. Karena apa? Data yang dia ambil, kan aku yang pegang mastermind-nya, orang ini tadi di kapal. Aku yang setting, dia itu bisa apa. Begitu data itu dia bawa pergi, dia gunakan seperti yang tak ajari, ya toh, datanya habis, nah, dia udah nggak bisa kasih data, udah nggak bisa mengembangkan diri, karena dia bekerja hanya sesuai dengan job desk-nya aja, nggak mau yang seperti aku ngomong, menyelesaikan masalah itu, ini, karena dia nggak mau. Aku digaji ini ya ini aja. Kalau bukan ini aku nggak mau urusan. Ya nggak apa-apa. Akhirnya begitu data itu selesai, habis, ya toh, dan kompetitor juga nggak bisa ngimbangi ngikutin kita, tetap ketinggalan. Akhirnya ownernya kompetitor merasa bayarnya kemahalan. Cuman karena job specification-nya dia terlalu rendah gitu. Padahal job desk-nya dia kan standarnya harusnya tinggi. Makanya di pihak kompetitor merasa bayarnya kemahalan, dikeluarin. Setelah 3 tahun dikeluarin, datang lagi ke aku, ngemis-ngemis lagi minta 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 maaf, ya toh, mengakui kesalahan, ya toh. Nah, dulunya pada saat gabung sama aku, karirnya naik, ya toh, bisa kredit mobil, bisa kredit rumah, penjualannya bagus, makanya kompetitor tertarik gitu. Begitu 3 tahun, dia tidak perform, di PHK, ya, dia cerai,
rumahnya disita, mobilnya disita, dia jadi duda, ya. Nah, terus datang ke aku, minta maaf, silaturahmi, tak temuin silaturahmi ya, tak sambung. Aku bilang, sebagai sesama manusia kita saling memaafkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Siapapun kalau udah ngaku salah ya sudahlah, mau diapain? Mau udah ngaku salah, ya kan? Padahal dia jelas-jelas mencuri data yang kita buat selama 5 tahun. Nah, terus akhirnya berantakan, ya kan? Cerai sama istrinya, rumah kontrakan biasa 10 tahun gitu kan. Jadi kita lima tahun, dari sana 8 tahun kan di PHK kan kurang 2 tahun, nggak ada yang bisa gaji segede itu. Belum apa kredit mobilnya, cerai anak satu. Nah, terus kemudian minta maaf, minta kembali lagi untuk melanjutkan yang program yang lalu, sehingga dia mencoba untuk memperbaiki rumah tangga dia dan kehidupan dia. Tapi ya seperti lagu, terlambat sudah kau datang padaku, kan begitu. Selesai. Akhirnya dia cerai, dia pindah ke luar kota, terus kerja di bidang lain. Tapi sudah selesai masa depan dia. Karena umur dia kan dari umur 20, 24 ke kita hampir 30, ke ikut orang lainnya masuk 35, dan dia kalau sudah rusak reputasi dia di bidang itu, ya dia mau masuk ke bidang itu namanya udah jelek. Dia mau keliling ke kompetitor-kompetitor mana atau perusahaan sejenis, udah pasti tahu. Oh si A ini dulu karyawannya itu, oh dia nyuri data, oh kemudian pindah ke karyawan B karena kita kelasnya nasional. Ya kita salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi kita itu market leader. Kalau udah keluar dari kita, pindah ke industri sejenis, ya pasti orang tahu, oh ini mantan karyawan Elpro gitu. Ya, ini pasti ada sesuatu di Elpro. Oh, pindah ke kompetitor gitu. Oh, dikeluarin gitu. Nah, kalau pindah ke industri sejenis sudah selesai karena namanya jelek. Gitu. Udah bye-bye lah. Lainnya nanti kalau dia pindah ke industri yang lain. Kalau industri yang lain dia mesti belajar dari nol gitu. Karena sangat berbeda begitu. Industrinya, strategiknya itu berbeda sekali. Ya. Jadi kalau mau mengundurkan diri, jangan pakai emosi, harus dilihat secara tangible dan intangible asset. Ya. Kalau pakai emosi pasti salah. Ya, itu saranku. Ini pengalaman yang tak share, real story ya. Terus apalagi kalau sampai pemutusan hubungan kerja itu dipecat. Kalau bisa jangan pernah terjadi. Apalagi kalau udah dipecat, diberhentikan, dan ngelawan lagi sampai ke pengadilan gitu. Aduh, itu malunya udah nggak karuan. Malunya perusahaan berani sampai memecat karyawannya itu pas umumnya ya ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran, tidak mungkin dipecat. Atau PHK bukan karena pemecatan pelanggaran, tapi karena perusahaannya dilikuidasi, perusahaannya bangkrut. Itu bukan pemecatan. Itu bukan pemecatan. Itu memang kemampuan perusahaannya tidak ada. Itu beda. Tapi kalau dipecat, artinya gue melakukan pelanggaran dan gue masih melawan, nggak ada harga diri. Justru memalukan dirimu sendiri. Mau melanggar kok masih berani melawan gitu.
Nah, makanya do your best, jangan sampai dipecat. Tapi kalau perusahaannya bangkrut, kalau perusahaannya merger, akuisisi atau kena kena dampak apa namanya COVID gitu. Nah, itu bukan dipecat. Itu ya karena apa jenenge bahasa kerennya ya apa? Apa ya? Pengurangan karyawan gitu. Ya itu bukan pemecatan. Ya itu. Nah, pengurangan karyawan mesti dilihat dua hal. Di bidang yang sama ada banyak pilihan dan kita yang kena pengurangan berarti kita kurang perform karena yang dipilih orang lain. Tapi kalau pengurangan karyawan karena departemen itu memang dilikuidasi, no choice. Tapi biasanya kalau kita performnya bagus dan perusahaan itu percaya, gitu kan, biasanya terselamatkan walaupun departemennya dilikuidasi. Karena akan dipilih, oh aku mau milih orang ini nih, udah jangan dikeluarin ini orangnya kerjanya bagus, dipindahin ke departemen lain. Gitu. Karena dirimu dinilai oleh pimpinan bekerja dengan baik. Gitu. Ya, jadi do your best, jangan sampai kue dipecat. Nah orang dipecat, ya kue harus jadi yang terbaik. Nggak usah mikir gaji saya, do your best. Nanti biar pimpinan atau Gusti Allah yang tahu kamu melakukan yang terbaik. Dan kamu care terhadap perusahaan, bagaimana perusahaan tumbuh kembang. Pasti apa yang kamu tanam itu akan berbuah. Nggak usah khawatir. Oke, next. Nah, ini lingkup. Ruang lingkup tadi sudah dibilang kan, perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi. Ya, ini tabelnya ya. Jadi dari sisi biaya ya, dari sisi biaya biayanya berapa, anunya berapa, anggaran SDM-nya berapa. Hal sebetulnya nggak cuma ini aja ya. Nah, ini permintaan transfer tuh yang tadi yang paling bawah itu ya, itu permintaan transfer misalnya tadi departemennya dilikuidasi, nah, atau permintaan transfer misalnya ikut suami di Batam gitu, minta transfer dari admin di Sentul pindah ke Batam atau ke Surabaya, nah, itu permintaan transfer ya. Transfer itu biasanya satu level ya. Ini tadi udah dijelasin ya toh. Terus next ya, ini lebih detail. Ini lebih detail dari yang sebelumnya ya. Data biaya pelatihan ya, ini anu ya, ruang lingkup SDM pengelolaan bagaimana pelatihan dan pengembangan pan. Nah, sebetulnya tidak cuma data biaya ya toh. Tapi sebetulnya data data karyawan itu sendiri, data job desk, data job apa specification, ISO, OSAS-nya kan juga butuh. Terus kira-kira siapa yang dibutuhkan untuk di training atau dikembangkan gitu ya. Terus kalau karyawan ya catatan KPI-nya ya, catatan Key Performance Index-nya ya, catatan produksi maksudnya ya output-nya dia lah, KPI-nya dia gimana. Nah ini keselamatan dan kesehatan kerja itu yang tadi bilang manajemen itu ya, safety ya, terus kesejahteraan karyawan
Kesejahteraan karyawan itu kompensasi ya KPI. Hubungan kerja itu ya itu manajemen ISO atau penilaian kerja ya KPI, absensi, terus ini kan teguran ya, SP, ST, surat teguran, surat peringatan, ada atau tidak, data gaji, tunjangan. Ya ini yang dikelola lah, yang dikelola oleh pihak SDM. Sudah banyak hal ya. Dan ini kalau diterapkan, ini per satu individu itu yang harus diperhatikan ini. Masing-masing individu, misalnya biaya pelatihannya berapa, KPI-nya bagaimana, atau safety-nya bagaimana, kendalian kualitas, produktivitas, dan segala macam. Ya. Ini per individu nih bisa. Ya. Catatan keluhan karyawan, tuntutan serikat pekerja, gitu. Makin banyak karyawannya, keluhannya makin banyak. Gitu. Macam-macam lah namanya manusia kan. Tidak ada yang sama. Niatnya juga beda, pendidikannya beda, lingkungannya beda. Jadi variabel penyertanya banyak, beda-beda. Ya, tuntutan serikat pekerja. Nah, serikat pekerja ini seperti yang kemarin aku bilang, kalau perusahaannya kecil, nggak usah lah, malah nanti bikin pusing gitu. Ya, toh. Dan perusahaan kecil cukup dirembuk aja sama pimpinan, diajak omong gitu, gimana gimana gitu. Normatifnya gimana lah. Kalau normatifnya udah terpenuhi ya sudahlah gitu. Kalau mau minta lebih-lebih ya mungkin ke perusahaan besar ya, setelah Pertamina, setelah PLN gitu. Eh, itu biasanya ya fasilitasnya lebih banyak gitu. Tentu sebanding lah ya, kalau fasilitas lebih banyak, tingkat persaingan juga lebih banyak, tingkat kompleksitinya juga lebih banyak. Nah itu butuh serikat kerja gitu. Tapi kalau perusahaan yang kecil gitu, mendingan nggak usah, nggak perlu, malah tambah mengganggu. Kan di situ kita mau mau bekerja untuk membantu memberikan kontribusi positif ke perusahaan supaya berkembang kan, ya kan, bukan 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 menggerogoti kan, ya kan. Kalau contoh ya, contoh nyata, serikat pekerja di Jawa Barat dibandingkan serikat pekerja di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, di mana jumlah penduduknya kurang lebih lah 50-50 lah, 30 juta penduduk ya. Tapi terkesan gitu, serikat pekerja di Jawa Barat terkesan dia sangat powerful gitu. Dia bisa menggerakkan sedemikian banyak anggotanya gitu untuk melakukan demo ke pemerintah, demo yang begitu besar dan dimanfaatkan oleh partai politik nasional gitu, untuk mendapatkan suara. Sekarang aku bertanya, apakah apakah dengan tuntutan yang sedemikian hebatnya, sedemikian masifnya, dan digunakan oleh partai politik sebagai kendaraan mendapat suara, apakah itu positif atau negatif? Positif buat pimpinan serikat kerja, karena dia bisa bargaining ke partai politik, dia dapat duit. Ya, secara short term dia seolah-olah membela semua pekerja di Jawa Barat, seolah-olah.
pahlawan begitu dia. Berjuang untuk membela para pekerja di Jawa Barat. Short term dia kelihatan gagah. Tangible, intangible. Secara tangible dia kelihatan gagah. Hebat. Secara intangible, sekarang Provinsi Jawa Barat sedang mengalami penurunan pekerjaan. Mengalami banyak pabrik tutup, pindah ke Jawa Tengah, pindah ke Jawa Timur, bahkan pindah ke luar negeri. Karena biaya operasional di Jawa Barat tidak lagi ekonomis. Karena tuntutannya sedemikian hebat. Sehingga banyak perusahaan yang bangkrut, yang belum bangkrut pindah Jawa Tengah, pindah Jawa Timur, atau pindah ke luar negeri. Dan itu menjadi fakta. Siapa yang diuntungkan? Apakah karyawan-karyawan yang gajiannya di bawah dapat kenaikan berapa? Kenaikan nggak seberapa, tapi setelah itu perusahaannya bangkrut. Terus mau kerja apa? Dengan skill yang terbatas. Coba kamu semua cek di Google. Semua sekarang pindah ke Batam, pindah ke Tengah, bahkan banyak yang lari ke luar negeri. Apakah dengan begitu dia akan mensejahterakan karyawan? Dengan short term achievement, apakah itu bisa dikatakan sebagai mensejahterakan karyawan? Apakah karyawan cuma periode 5 tahun, seumur hidupnya nggak makan, anak-anaknya juga nggak butuh sekolah, ya kan? Jadi ada serikat pekerja itu bagaikan pisau bermuka dua. Gayanya hebat, tapi belum tentu hebat. Nah, terus bagaimana? Nah, kita lihat Jawa Tengah, kita lihat Jawa Timur, tetap sustain. Dan tidak ada penutupan pabrik, bahkan ada penambahan pabrik-pabrik di Jawa Tengah. Itu berkah buat orang-orang Jawa Tengah yang marginal, yang pendidikannya terbatas, ya, atau kemampuannya terbatas, banyak lapangan pekerjaan. Tapi di Jawa Barat, satu lagi, apakah secara otomatis, kalau gajimu naik, income-mu pasti naik besar? Tidak. Coba silakan cek. Kalau gaji naik, itu pasti akan diikuti oleh inflasi setempat. Harga-harga barang di provinsi itu pasti akan naik. Nggak mungkin akan turun. Kenapa? Karena komponen income mayoritas penduduk di sana naik, otomatis secara ekonomi mikro, mereka akan meningkat daya belinya. Meningkat daya belinya per karyawan. Makanya kebutuhan akan produk tersebut pasti naik. Kebutuhan, demand dan supply. Kalau demand-nya naik, supply-nya pasti naik. Kalau supply-nya naik, harganya pasti naik. Jadi tidak serta-merta kue dengan gajian naik di Jawa Barat menjadi lebih kaya. Tidak. Kenapa? Karena harga di sana pasti akan naik. Justru yang cenderung stabil, yang bisa dinikmati, itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dia naik,
tapi biaya-biaya inflasinya terkontrol, tetap stabil. Tapi gajinya naik pelan-pelan. Ini naiknya nggak setinggi penggajian. Inflasinya tidak segitu, itu yang bisa dinikmati. Tapi kalau penggajiannya naiknya drastis, itu pasti biaya hidupnya juga ikut naik drastis. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau naiknya, penggajiannya naiknya wajar, signifikan, inflasinya akan lebih cenderung stabil, naiknya pelan-pelan. Nah, selisihnya ini yang akan dinikmati kalian seumur hidupnya, bukan cuma 5 tahun untuk perolehan suara pemilu. Sehingga di Jawa Barat itu banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan asing, pada ketakutan karena serikat pekerjanya brutal-brutal begitu. Makanya mereka pada lari ke Vietnam, ya. Jadi tuntutan serikat pekerja belum tentu benar-benar untuk kepentingan pekerja. Dia bisa pisau berkepala. Jadi kita harus hati-hati. Aku tidak bilang melarang ya, aku bilang hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Aku pernah ngalamin sendiri. Jadi perusahaan kita pernah punya serikat pekerja, tapi malah wah kacau, permintaannya aneh-aneh, dan akhirnya keluar semua itu. Ya kita nggak bisa nurutin, akhirnya dia nantang keluar ya pada keluar semua, rugi sendiri gitu. Ya, jadi serikat kerja itu pimpinannya enak, dapat 10% gitu. Kalau setiap kenaikan dapat 10% kan tinggal dikali berapa juta karyawan, 10% lumayan. Ya, makanya nggak ada serikat pekerja tuh pimpinannya itu miskin, nggak ada. Yang miskin karyawannya, diajak demo, diajak apa. Tapi justru pimpinan serikat pekerja itu kaya raya, karena dia dapat setoran tiap bulan. Jadi jangan sampai kita ini dimanfaatkan oleh mereka yang berpisau berkepala. Ya, itu saranku. Ya, terus lanjut. Next. Nah, ini yaitu PHK, bukan kerja ya karena pensiun, mengundurkan diri, pelanggaran disiplin, meninggal. Jadi kalau masa pensiun dan meninggal, ya itu apa ya? Itu alam ya, jadi nggak ada masalah itu. Tapi kalau pengunduran diri ya tadi aku uh, pengunduran diri ya tadi harus dilihat dari tangible dan intangible aset ya. Kalau pelanggaran disiplin ya saranku jangan sampai terjadilah malu-malu ini ya. Kalau meninggal kan memang alam ya, nggak bisa ditentukan. Bukan termasuk PHK lah. Dalam arti kata ya bukan diputuskan ya, tapi ya memang berhenti karena usia dan berhenti karena panggilan alam itu ya. Oke, next. Tujuan audit menilai apakah program aktivitas SDM telah berjalan secara ya itu tadi ekonomis, efektif. Ini udah ya tadi mengidentifikasi ya toh, ya, merumuskan langkah perbaikan ya toh. Ya, next.
Manfaat audit ya mengidentifikasi kontribusi departemen dan kita mendorong tanggung jawab perjelas tugas-tugas dan tanggung jawab. Ya ini tadi sudah dijelasin ya, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi. Yang paling penambahannya di nomor 5 ya, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi SDM. Nomor 4, masalah-masalah kritis dalam bidang SDM. Next. Pendekatan audit SDM. Menentukan ketaatan pada hukum, audit menekankan apakah setiap komponen dalam ya menentukan ketaatan pada hukum dengan aturan yang berlaku ya toh. Apakah kelas 1 sesuai dengan aturan Menteri Tenaga Kerja ya toh. Biasanya kita dikasih peraturan perusahaan dan itu harus di approve oleh Departemen Tenaga Kerja setempat ya, harus buku saku lah biasanya ada. Dan itu biasanya ya sesuai dengan ketentuan pemerintah ya. Itu wajib kalau itu sih. Nah, terus yang kedua adalah jadi punya wajib standar dan kita sebagai perusahaan boleh add on ya, menambahi peraturan. Jadi mana yang namanya peraturan kementerian dan mana yang namanya peraturan perusahaan. Jadi di dalam peraturan perusahaan tersebut kita sebagai perusahaan boleh menambahkan atau mengurangi yang dibutuhkan ya, yang bukan baku ya. Kalau yang baku memang harus diikuti. Yang nggak baku ya bisa ditambahkan atau dikurangi gitu, sesuai kebutuhan perusahaan. Ya, tapi yang baku tetap wajib mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Dan yang kedua, apakah setiap komponen dalam ya kedua ini kan lebih cenderung pada SOP, ya lebih cenderung pada job specification, ya, BI, manajemen ISO, manajemen OSAS, ya sama yang tadi itu. Terus B, mengukur keseluruhan program dan tujuan organisasi ya tadi, apakah sesuai dengan manajemen mutu, ya toh, manajemen safety, ya gitu. Terus yang ketiga menilai kinerja program tadi, proses itu evaluasi komprehensif terhadap sistem ya, sistemnya bagaimana, sistemnya maupun dari personalnya bagaimana gitu. Apakah sudah alignment dengan manajemen mutu dan manajemen strategi perusahaan gitu ya. Tadi udah dijelasin. Oke, next. Nah, ini audit dibagi menjadi ada 4 ya, audit compatibility, compliance ya. Nah, tadi yang aku bilang compliance terhadap manajemen mutu, compliance dengan manajemen safety, ya, dan compliance dengan manajemen apa lainnya, misalnya manajemen environment, ya, compliance dengan manajemen apa gitu yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, compatibility itu compliance ya. Maksudnya dia sesuai gitu, konsistensi tentu saja. Terus audit fungsi SDM, evaluasi. Apakah ini kalau ini lebih pada job desk maupun job specification. Kalau yang tadi lebih ke compliance ya, ke manajemen mutu, manajemen safety, manajemen banyaklah sekarang manajemen itu lingkungan, ya, dan macam-macam. Kalau ini lebih ke job desk yang kedua. Yang ketiga kepuasan. Ini lebih ke personal ya. Personal bagaimana dengan
puasa. Kalau yang ke audit ketaatan ya ini lebih pada ini ya, sistem SDM-nya sendiri ya, dalam arti evaluasi berbagai kebijakan ini untuk terhadap legalasi ya, taatan terhadap aturan pemerintah dan segala macam. Next, instrumen yang digunakan. Nah, ini ya berbagai cara lah ya, kayak wawancara, kuesioner, informasi eksternal, eksperimen riset, surveillance, ya. Surveillance itu maksudnya apa ya? Surveillance maksudnya dicek itu secara diawasi, dicek secara lapangan gitu. Terus ada juga yang auditnya secara diam-diam kan, gitu, secara diam-diam disamarkan gitu. Jadi macam banyak lah. Ini kan metodenya aja, aktivitas mau pakai cara apa gitu kan. Cara menghimpun, ini kan cara-cara menghimpun data. Ya banyak lah, nggak cuma empat, banyak ya. Bisa juga secara rahasia kan, menghimpun data kan secara rahasia tanpa diketahui, dan belum ada di sini. Terus bisa disurvei langsung, bisa banyak lah, namanya macam-macam. Oke, next. Langkah-langkah audit SDM, ya kan? Audit pendahuluan, review, pengujian pengendalian, audit lanjutan, pelaporan, dan tindak lanjut. Ya ini anu ya, tahapan ya, tahapan yang dilakukan dalam audit. Jadi preliminary, dicoba diaudit kayak apa, baru direview, atau ada kesalahan atau tidak. Kalau tidak ada ya langsung laporan apa, pelaporan aja gitu, ya kan? Langsung selesai gitu. Berarti tinggal next audit gitu. Tapi kalau ternyata audit pendahuluan ada hal-hal yang perlu di review, dibenahi, nah berarti dilakukan audit lanjutan. Jadi audit pendahuluan ini kalau nggak ada, jadi harusnya dua ya. Dari audit pendahuluan kalau achievementnya sudah mencapai toleransi itu dari pihak top manajemen menentukan gitu, angka toleransinya berapa persen gitu. Misalnya kayak wajar, misalnya wajar tidak mencurigakan gitu, wajar mencurigakan, terus misalnya sangat mencurigakan. Ada tiga level lah biasanya. Kalau wajar tidak mencurigakan itu kurang lebih sampai 90% gitu, acceptance. Kalau wajar mencurigakan ya antara 50 sampai 89 gitu. Kalau sangat mencurigakan ya di bawah 49% itu. Ya, wah, kalau oke dia langsung tutup buku, berarti untuk next gitu. Tapi kalau ini kurang oke, baru review, baru pengujian audit lanjutan. Ya, ya ini tergantung dari pimpinan pimpinan perusahaan aja sih mau seperti apa. Tapi ini basicnya begini ya. Jadi apa yang di-share di sini umumnya bersifat basic ya. Pengembangannya terbalik ke perusahaan masing-masing, tergantung kompleksitas kompleksitas perusahaan. Dengan yang di-share di sini ilmunya ya basic lah, yang umumnya terjadi di perusahaan.
Ya, oke, next. Nih, ditekankan kita dari latar belakang baru, ya kan, survei kriteria penyebab akibat. Ya, yang tadi aku bilang, ya, di apa sih, ada nggak masalahnya? Kalau nggak ada masalahnya, ya harus langsung case close, terus masalah toleransi, ya sudah, ya, ya kan, next gitu, next project gitu. Tapi kalau ternyata ini kok ada problem nih, lebih dari 90% nih, jadi dia berada di 50 dan 89, wah, berarti perlu direview lebih dalam gitu. Apalagi yang di bawah 49%, nah itu parah itu, berarti harus reviewnya lebih dalam gitu ya. Next, nih, ya toh, audit lanjutan, temuan, ya toh, pengembangan temuan, penyebabnya apa, ya toh, dan analisis berdiri sendiri atau berkaitan. Nah ini kalau udah masuk audit lanjutan, tergantung kategorinya tadi, masuk yang nomor 2 atau nomor 3. Kalau nomor 3 repot ini, bisa manggil polisi, bisa manggil ya, ke Depnaker, bisa manggil macam-macam, karena kalau sampai di atas apa sampai yang kedua, kalau kedua masih toleransi lah, seberapa dalam seberapa anu. Tapi kalau sudah masuk kategori yang ketiga itu lebih cenderung sangat tidak perform, ya toh, ada kecenderungan mengabaikan profesionalismenya dia sendiri gitu, karena maksimal cuma 45%, banyak yang dia nggak kerjain gitu, ya kan. Dia cuma kasar kata duduk manis menjabat di posisi itu gitu. Sehingga lebih dari 50% job description dia nggak isi. Wah, itu bahaya, itu bisa dipecat itu, ya. Tapi kalau yang level 2, yang 50 sampai 89, nah masih bisa ditoleransi, masih bisa dikembangin gitu ya, diapain gitu ya. Gitu. Next. Ya, laporan ini macam-macam nih, ya. Nah, tergantung nanti klasifikasinya apa. Kalau dari pimpinan sudah menyatakan kalau di atas 90% udah cash close, berarti tinggal upgrading sedikit beres gitu. Berarti kan nggak banyak masalah. Tapi kalau yang nomor 2, nah ini mulai perlu ada perhatian khusus gitu. Tapi kalau udah nomor 3 itu bisa langsung dipecat, karena apa? Karena ya dia jelas-jelas tidak perform dari job description-nya yang dia apa diberi amanah gitu. Ya, apakah sertifikasinya dia terlalu rendah, ataukah memang dianya yang niatnya begitu, atau gimana, ya itu yang kadang juga nggak perlu tahu banyak ya. Kalau memang sudah di bawah 50% kinerjanya, dua hal, udah susah di upgrade gitu. Memang dia nggak ada kemampuan, tidak ada kemauan, atau ya udah nggak cocok di posisi itu, ya harus dipindah atau dikeluarin gitu. Biasanya kalau 50% lebih, banyak kan dikeluarin, karena udah pasti akan mengganggu departemen yang lain. Karena SDM itu kan satu interdependensi yang saling terkonek antara satu dengan yang lain gitu. Kalau SDM satu nggak bekerja, itu SDM lain pasti akan mengalami masalah. Jadi manajemen itu sebetulnya teamwork gitu, kayak kayak jaringnya laba-laba gitu. Kalau satu nggak connect, itu pasti akan terjadi lubang gitu. Ya, memang harus antara satu dengan yang lain tuh titik koneksinya harus mengikat gitu. Kalau satu nggak perform, dia nggak akan mengikat, dan struktur jaring laba-labanya itu nggak akan kuat. Pasti akan ada lubang, karena
besar, gap-nya besar. Jadi nggak bisa teamwork. Jadi manajemen itu harus teamwork, nggak bisa individual. Nggak ada tuh hebat sendiri itu nggak ada, nggak akan kelihatan. Gitu. Jadi harus teamwork, harus bisa kerja sama-sama. Gitu. Oke, next. Nah, ini hasil rekomendasi hasil audit. Nah, bersifat negatif biasa dibuat dalam bentuk kertas data temuan. Yang kedua, kita lebih dengan ya satu temuan, yang kedua rekomendasi. Kan? Oke, next. Tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini biasanya dari temuan auditor memberikan rekomendasi, ya selanjutnya diserahkan ke pimpinan SDM. Pimpinan SDM biasanya ke direktur atau general manager atau direktur umum gitu, yang ambil keputusan gitu, mau diapain ini, ya tindak lanjutnya gitu. Nah, next. Sekarang kuisnya, apakah perusahaan perlu melakukan audit SDM? Ya, wajib gitu. Cuman skalanya seberapa sering, seberapa dalam, seberapa itunya balik ke perusahaan masing-masing. Ya toh? Nah, elemen tujuan audit beserta penjelasan. Ya, nah, elemen tujuan audit ya tadi untuk efisienkah atau efektifkah. Ya. Nah, pendekatan audit, ya tadi itu di atas saja. Aku lupa malah. Ya, baca aja di atas. Oke, dari aku cukup sekian. Sekarang silakan Mbak Artuka kalau mau siswa mau apa presentasi atau mau ada pertanyaan sebelum presentasi, monggo. Baik, terima kasih Pak Redi. Mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman semuanya? Izin bertanya, Pak Redi. Iya, Mbak Maria. Ya, Ya, ya ya silakan. Pak. Ya Pak. Eh, seberapa jauh keberhasilan audit dalam menilai SDM dalam melakukan keenam poin tersebut, Pak, sehingga bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan, di mana yang nyatanya masih banyak SDM itu, Pak, mencari peluang di luar setelah perusahaan itu melakukan training dan sesudah seperti tadi Bapak bilang sudah pintar malah loncat sana loncat sini malah minta hanya untuk meminta referensi kerja untuk mencari yang lebih itu sih Pak. Terima kasih Ya, Bapak. ya, sama-sama. Ya, betul. Memang audit itu kan cuma memang audit sistem di manajemen tadi, ya kan? Juga mengaudit kinerja kinerja karyawan. Jadi seperti yang tadi aku jelasin, apakah sistem audit SDM itu sistem yang diterapkan di perusahaan itu sudah sesuai atau tidak dengan tujuan perusahaan, ya, atau satu. Karena ada 6 itu, job desk, job specification, manajemen ISO, manajemen OSAS, KPI, dan audit SDM. Itu untuk melihat apakah audit ini untuk melihat apakah sistem yang berlaku itu sudah sesuai dengan tujuan strategi perusahaan. Nah, di luar itu ada audit karyawan.
Audit karyawan kan lebih cenderung pada apakah karyawan ini bekerja sesuai KPI, atau KPI-nya bagus, sesuai dengan sistem yang diwajibkan kan. Apakah sistem yang diwajibkan ini dijalankan secara secara tepat atau bagaimana. Tapi untuk mengetahui karyawan itu bakal setia atau karyawan itu bakal berjuang untuk perusahaan, memang itu jarang dilakukan. Gitu. Jarang dilakukan. Kamu bakal di sini terus atau enggak? Itu jarang dilakukan. Karena eh, balik ke individu masing-masing. Apakah karakter masing-masing. Cuman saranku ya, kalau dia kutu loncat begitu, pesanku satu. Kayak kayak kita punya pacar. Nih, si A nih pacar kita nih. Ya, spesifikasinya seperti inilah gitu. Kayak perusahaan. Ini kayak perusahaan. Spesifikasinya, kemampuannya ke kita seperti ini gitu. Nah, tinggal kita mau terima dia atau enggak. Ya, apakah garanti kalau kita tinggalin dia, terus kita cari yang lain ini pasti lebih baik. Mungkin yang lain ini ketok ganteng gitu kan, atau ketok cantik gitu, naiknya mobil mewah gitu, kelihatannya begitu. Tapi apakah nyaman dengan dia yang kesannya lebih secara tangible dapatnya lebih banyak, tapi secara intangible apakah berada di lingkungan yang kita bisa nyaman tinggal di sana? Belum tentu. Nah, kenapa tadi aku bilang kalau jadi karyawan, kalau bisa jangan jadi kutu loncat. Itu yang tadi aku bilang, salesku tadi. Dia 5 tahun tak didik, tak bimbing, tak DDG, manajer, belum kepala cabang, manajer. Ya, dia merasa, wah aku di sana dapat gaji lebih bagus nih. Ditone, pacarku sana lebih cantik nih, lebih kayaknya lebih asik deh karena dapatnya lebih banyak gitu kan. Tapi kan kita nggak tahu apakah benar-benar dia cantik sama kita tulus atau cuma mengambil data 3 tahun habis itu dibuang, ataukah benar-benar dia suka duka sama-sama diajak besarkan perusahaan, kan belum tahu juga. Terbukti terbukti yang dia merasa di sana tuh dapatnya lebih banyak nih, dia pindah, habis itu di tahun dia buang, habis itu dibuang kan dia dengan gaji 3 kali kan otomatis spending dia kan juga naik kan, mewah kan 3 kali kok, dari misalnya dari juta jadi 30 juta, ora gaya, gaya pasti, gayanya juga pasti naik. Aku suka dari ini kan, terus biaya buang duitmu juga pasti naik, nggak mungkin turun gitu. Begitu naik semuanya sedemikian tinggi, terus diputusin jedet, terjun payung, karena dia tidak dianggap sebagai bagian dari pertumbuhan perusahaan. Dia dianggap cuma sebagai tumbal, bagaimana dia mengangkat perusahaan. Sudah gitu aja. Nah, sedangkan di tempat kita, itu mostly yang gabung dengan kita, itu umurnya puluhan tahun gitu. Hampir dari mereka bujangan sampai mereka punya anak, sampai mereka punya mantu, itu gabung sama kita. Jadi ikut tumbuh bersama perusahaan, suka dan duka. Banyak itu yang di tempat kita gabung udah puluhan tahun. Karena kita merasa karyawan itu keluarga gitu. Jadi kita sambut mereka sebagai keluarga, suka duka di perusahaan ya kita tetap, nggak ada tuh namanya PHK gitu. Kecuali ya tadi pelanggaran yang sangat fatal ya, mencuri, ya menentang
kebijakan perusahaan. Nah, itu ya public fund. Tapi nggak ada tuh kita namanya PHK secara ekstrim yang biasa-biasa. Nah, sedangkan di tempat lain ya, kelihatannya gagah, tapi dia bukan bagian dari pertumbuhan perusahaan, cuman sebagai tools. Kalau tools ini udah nggak berguna, ya dibuang gitu. Nah, akhirnya menyesal gitu. Nah, audit nggak sampai di sana. Nah, kalau memang mau sampai ke sana ya harus pendekatan individu ya, pendekatan individu secara personal, bagaimana supaya gimana. Tapi lebih bagus dia langsung keluar. Kayak tadi, gentleman. Dia nggak suka, dia keluar. Itu gentleman. Tetap harus apresiasi mereka itu. Karena mereka gentleman. Aku punya value. Aku value pun di luar dihargai lebih banyak. Aku keluar. Itu gentleman. Daripada mengotori piring nasinya sendiri. Meludahi, mencengi, membelain piring. Kamu makan di situ, tapi kamu ngedumel. Begini, begitu, begini, jelek-jelekin. Ya, toh. Itu malah nggak berkah. Nggak gentle juga. Dan pasti performance di perusahaan juga nggak akan bagus. Nah, kalau kayak begitu, itu nggak gentleman. Itu lebih baik, dia ya gentleman, keluar aja. Gitu. Masa kamu makan di situ, kamu ngeludah di situ, kamu berakin itu, kamu kencingin itu, tapi kamu tetap makan. Kan lucu. Gitu. Kalau nggak suka, keluar. Itu lebih gentleman. Soal nanti di luar bagaimana ya, gentleman hadapi secara profesional gitu tentunya kan. Gitu kan kamu di perusahaan kan dia dibayar karena profesionalismemu gitu. Kalau memang mempunyai value ya nggak usah takut keluar, keluar aja pindah tempat lain pas aku gitu. Tapi kalau nggak ada value ya terpaksa harus ngemis berada di situ untuk jangan dikeluarin. Nah itu justru nggak orang-orang yang tipe seperti itu yang kebanyakan jadi beban ke perusahaan karena dia sudah nggak bisa berkembang, disuruh berkembang juga nggak mau, tapi di belakang layar jelek-jelekin perusahaan. Banyak itu yang terjadi di perusahaan. Di perusahaan kita juga ada yang udah kartu mati gitu, tapi mau dikeluarin juga kasihan karena gabung dari kita udah dari bujangan, belum punya anak, sampai sekarang anaknya udah besar-besar, ya tahu gajinya udah pasti di atas UMK gitu. Kalau mau dikeluarin juga kasihan, udah puluh tahun sama kita gitu. Jadi memang itu udah, tapi tergantung pimpinannya sih gitu. Ya, terima kasih sudah bertanya. Apakah jawabannya sudah memuaskan? Sudah Bapak sangat membantu Pak Redi untuk menghadapi yang kondisi ini begini Pak. Terima kasih banyak Bapak. Ya, syukur kalau membantu. Jangan jangan malu bertanya ya. Iya, Karena memang tujuanku ngajar sebagai praktisi mengajar itu aku kepengen mendeliver semua knowledge, semua pengalaman, experience, semua wisdom yang aku miliki sehingga aku berkeinginan bahwa dengan aku sharing ke praktisi mengajar ini dapat mencerahkan generasi muda Indonesia untuk Indonesia lebih baik. Itu aja motivasiku paling penting. Karena kalau knowledge ini nggak tak sharing, nggak tak bagikan ke mereka yang membutuhkan ya, itu tak bawa mati juga ada gunanya. Tapi kalau bisa tak sharing, ya sekarang 12 orang bisa mendengarkan dan dapat manfaat, aku senang. Tanpa uh, mikir yang lain-lain lah. Karena tentunya sharing ini akan sangat bermanfaat buat bukan kehidupan bukan sekarang tapi bukan hanya sekarang ya tapi untuk sepanjang hidup gitu karena nggak perlu ngalamin experience yang pernah aku alami gitu dan akan sangat berguna karena kita kepingin Indonesia maju sejahtera ya. amin. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Kayak gini ada lagi, Pak.
Satu dari Gilang, kami persilakan. Silakan. Selamat malam Pak Redi. Ya, malam. Bertanya Pak, terkait Yo, pelaksanaan audit, sekarang kan sudah banyak yang untuk perkembangan teknologi sudah banyak perkembangan. Ada nggak ya Pak, terkait inovasi penggunaan aplikasi atau sejenisnya itu untuk membantu pelaksanaan audit itu Pak, yang mungkin sudah bisa atau pernah diterapkan mungkin contohnya? jadi gini ya, audit itu sepertinya customize ya. Jadi tidak ada audit baku. Cuman cara melihat audit yang pakai IT gitu ya, itu sebetulnya dengan penerapan penggunaan software. Kalau software itu aplikasi di perusahaan itu berjalan, itu udah ketahuan. Karena apa? Begitu salah satu aplikasi software itu tidak dikerjakan oleh pejabat yang berkepentingan, software itu nggak akan jalan. Jadi kayak perusahaan kita ini dalam waktu dekat akan menggunakan software aplikasi ERP ya, ERP. Jadi aku lupa namanya engineering apa ya. Pokoknya dari sampai production lah gitu ya, sama CRM. Kita ada juga CRM, customer responsibility apa gitu. Dari sales sampai produksi gitu. Itu kita gabungin gitu. Nah, kalau dulu mereka secara manual ngisi manajemen ISO secara manual gitu. Kalau sekarang secara elektronik gitu. Nah, kalau dulu mereka bisa secara manual, kalau mereka nggak ngisi tetap jalan gitu. Kalau sekarang ada satu titik yang tadi aku bilang interdependensinya itu tidak diisi, satu form itu tidak diisi, satu aja, satu kotak aja nggak diisi, itu akan jalan semua. Jadi, itu udah pasti menunjukkan performance ya. Karena kan begitu kamu dipaksa harus ngisi, karena kalau nggak ngisi sistem nggak akan jalan gitu. Nah itu performance pekerjanya akan lebih termonitor gitu. Tidak, kalau ISO kan setahun sekali gitu. Nah, ntar kalau sudah mau diaudit ISO, baru SKS gitu. Ngisi benar apa salah juga susah ngauditnya kalau udah setahun sekali gitu. Tapi kalau yang pakai software itu nggak usah setahun sekali, real time. Kalau nggak mau isi ya PO itu nggak akan jalan gitu. Tabel itu nggak akan jalan gitu. KPI-nya pasti akan naik. Jadi mau nggak mau gue harus isi gitu. Nah itu kan secara baku ya, by custom. Nggak bisa by general tuh nggak bisa. Yang by general tuh paling ya kayak pemakaian software SAP, Oracle gitu. Itu semua terkait dengan ini sistem gitu, IT, software gitu. Oke, sudah menjawab belum? Bilang. Nah, sudah Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Jadi aku kasih saran, yang ada di sini silakan bertanya. Selagi ketemu online. Iya, Pak. Ini ada lagi, Pak. Mungkin ini nanti sesinya tanya jawab saja ini, Pak. Karena waktunya juga masih eh, hampir 2 jam. Ini ada dari Dewangga dan Titik, Pak. Silakan Dewangga dulu atau Titik dulu yang ingin bertanya. Baik, Pak. Selamat malam, Freddy. Saya Malam. gini ya, Pak. Mau bertanya nih, Pak. Gimana? Jadi di Oh ya, perusahaan saya kan pernah terjadi audit ya, Pak, dengan memanggil salah satu karyawan random yang dipilih oleh sang auditor. Nah, akan tetapi Pak, pimpinannya itu mengancam kepada karyawan yang dipanggil tersebut supaya berkata baik kepada sang auditor gitu.
dengan alasan berkelangsungan perusahaannya itu. Seperti contoh, ibarat gaji, misal nanti auditor ditanya masalah gaji. Apakah di perusahaan ini gaji pernah molor kayak gitu? Padahal kan pernah ya Pak. Sedangkan itu si pimpinan mengancam ke karyawan supaya berkata tidak jujur. Supaya berkata tidak jujur bahwa gaji tidak pernah molor kayak gitu Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang kasus tersebut nih Pak? Itu Pak Ya, tadi. siap. Jadi ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus. Sekarang pertanyaanku, auditornya itu auditor apa ya? Ya SDM gitu Pak, menanyai soal Internal kayak atau sistem eksternal? eksternal kayaknya Pak. Belum paham juga Kalau sih Pak. nah itu perlu diketahui juga. Jadi Iya, begini, kalau auditornya ada dua hal nih, ada dua hal. Kalau auditornya internal, nggak mungkin bosmu akan memerintahkan seperti itu. Kalau internal, tapi pastinya auditornya dari pihak pemerintah, misalnya Depnaker gitu. Ya, nah sekarang bagaimana dengan perintah pimpinan perusahaan untuk kasar kata ngapusi lah ya, ngapusi auditor bahwa terkesan bahwa perusahaan ini berjalan baik-baik aja gitu kan, tidak pernah terjadi delay payment gitu kan. Nah, memang itu butuh kebijaksanaannya kita. Bagaimana kita melihat perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaan itu memang ya toh, terlambat karena pandemi ya, pandemi COVID, dan karena masalah eksternal ya, eksternal ya. Eksternal itu dalam arti kata kejadian yang di luar kemampuan manajemen untuk menyelesaikan masalah. Ya, artinya problematik itu terjadi bukan karena kesalahan pimpinan dalam mengambil keputusan atau kelakuan pimpinan dalam bertindak, gitu. Tapi karena lebih ke faktor eksternal gitu. Kita tahu dan kita sadarin itu. Ya kita wajib membela perusahaan. Karena bagaimana? Ya memang benar bohong. Tapi kalau itu dari Kemenaker, kalau memang dalam kondisi perusahaan itu karena masalah eksternal, ya kita mesti belain. Karena berarti kita tahu pimpinannya kita benar, mengelola perusahaan dengan benar, ya toh, sehingga ya kita wajib bela.